Jamaah, dalam Islam jelas bahwa makna akad nikah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah janji. Bahkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 21 disebut sebagai perjanjian yang erat atau mitsaqun ghalidha. Jadi sungguh sangat berdosa apabila ada seorang hamba Allah namun dia sanggup mempermainkan janji pernikahannya atau sampai berani menyepelekan yang namanya janji akad pernikahan. Dia akan sungguh sangat berdosa, jamaah. Baik, tentu akan ada pertanyaan. Pada peristiwa akad nikah, memangnya siapa yang berjanji? Kepada siapa dia berjanji? Dan di hadapan siapa dia berjanji? Maka jawabannya sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 21, yang berjanji adalah suami, kemudian suami berjanji kepada istri dan wali si istri, dan janji akad nikah tersebut, jamaah, diucapkan suami di hadapan para saksi, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disebutlah akad nikah dengan istilah dalam Islam yaitu mitsaqun ghalidha atau perjanjian yang erat atau juga perjanjian yang agung, karena saksinya adalah langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan istrimu telah mengambil dari kamu suaminya perjanjian yang kuat. Kita ketika menandatangani sebuah perjanjian, biasanya kita tidak akan berani melanggar perjanjian tersebut. Apalagi perjanjian itu diperkuat oleh materai dengan segala konsekuensi apabila mengkhianati janji yang telah ditandatangani. Ini masih terkait dengan hal dunia, baik materai maupun isi perjanjiannya. Saksinya pun masih manusia, hukumannya pun tertulis hanya hukuman dunia, namun kita pun tidak mau sembarangan melanggarnya. Sekarang di hadapan Anda adalah perjanjian yang terkait dengan akhirat, yaitu akad nikah. Dan konsekuensi mengkhianati perjanjian akad nikah bisa berujung kepada siksa neraka yang sangat pedih. Sungguh siksa dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan siksa dan azab neraka. Sudah pernah saya tegaskan, jamaah, kita disiksa di dunia ujung-ujungnya mati. Tapi jika disiksa di neraka, jangan pernah Anda harapkan kematian ada di sana. Maka sungguh heran apabila masih ada yang berani menyepelekan makna akad nikah. Sehingga ini mohon maaf terkhusus kepada para suami. Sekali Anda menikah, maka Anda punya satu janji yang harus Anda jaga. Kemudian apabila Anda menikah lagi dalam arti poligami, maka itu menjadikan Anda punya lebih dari satu janji yang harus Anda jaga, yang harus Anda hati-hati. Karena jangan sampai hasrat poligami tanpa ilmu menjadikan Anda sebagai orang yang melalaikan janji akad nikah yang resikonya adalah bukan mendekatkan Anda kepada surga, melainkan malah mendekatkan Anda kepada neraka. Nauzubillah min dzalik. Namun meskipun yang berjanji adalah suami, tetap istri harus patuh dan wajib berbakti pada suaminya sebagai konsekuensi dia telah menerima akad nikah tersebut atau sebagai konsekuensi dia telah mau diambil oleh suaminya.